adik-adik, kembali lagi setelah Minggu Salib Putih. Kita mau sekolah minggu lagi nih, kita mau mulai. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan untuk melaksanakan ibadah online, dan yang Tuhan memberkati sekolah minggu kami, memberkati seluruh acara Tuhan dari awal sampai hingga akhirnya Bapak. Dan juga berkati nanti kakak-kakak pemimpin kami yang akan menyampaikan firman ya Bapak, kiranya Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Hari ini pasti semuanya akan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan dulu ya. Nama ibu adalah Ibu Rini. Sebelum mendengarkan cerita, kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah berkati kami dengan kesehatan untuk dapat bersekutu di dalam belajar memahami firman-Mu, agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan cerita pagi ini? Yuk kita siapkan Alkitab, tetapi adik-adik nanti membacanya setelah Ibu memberikan cerita ini ya. Cerita pada pagi hari ini Ibu akan ambilkan dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Daud dan Mephiboset. Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Adik-adik, para raja pada zaman dahulu, jika sudah diangkat menjadi raja, maka kebiasaan raja untuk memusnahkan semua keturunan raja yang sebelumnya. Karena apa? Semua anak dari raja yang bertahta sebelumnya bisa menjadi ancaman atau bahaya untuk tahta raja di masa yang akan datang. Karena setiap raja yang sekarang bisa mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama dan menyusun pasukan untuk memberontak. Tetapi Daud melihat janjinya kepada Yonatan sebagai sesuatu yang lebih penting. Dia lebih takut gagal menepati perjanjian yang diikat di hadapan Tuhan dari kekuatan akan adanya orang-orang yang akan mengancam posisinya sebagai raja. Apa janji Daud pada Yonatan? Nanti adik-adik bisa baca di 1 Samuel 20 ayat 2 sampai 43. Dan apakah Daud bisa menepati janjinya? Adik-adik, masih ingatkah adik-adik ketika Daud sedang dalam persembunyian? Karena Saul ingin membunuh Daud. Saat itu Yonatanlah menemui Daud dan membantunya supaya bisa tetap aman. Di situ Daud dan Yonatan berjanji di hadapan Tuhan. Yonatan memohon supaya Daud tidak memusnahkan keturunannya Yonatan. Percaya bahwa Daud yang sedang dalam pelarian ini suatu saat akan menentukan hidup matinya keturunannya. Nanti bisa dilanjutkan baca di 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 16. Janji Daud kepada Yonatan tidak pernah ia lupakan. Setelah menjadi raja atas seluruh Israel, maka Daud pun menyuruh orang menyelidiki tentang keluarga Saul yang masih tersisa. Untuk dihukum matikah? Tidak. Untuk dijadikan keluarga sendiri. Ternyata masih ada seorang anak Yonatan, yaitu Mephiboset atau Meribaal.
dia sedang bersembunyi di Lo-debar. Setelah Mephiboset dibawa kepada Daud, berkatalah Daud untuk menenangkan hatinya. Daud bukan hanya mengembalikan semua tanah-tanah yang pernah dimiliki Saul ke tangan Mephiboset. Daud juga memberikan tempat bagi Mephiboset sebagai salah satu anak raja yang makan di meja dan sejajar dengan raja, mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa meskipun dia adalah keturunan dari Saul. Daud memperlakukan Mephiboset dengan baik walaupun dirinya dahulu pernah diperlakukan sangat buruk oleh Saul. Bahkan sebelum Saul mengejar Daud untuk dibunuh, dia sudah ragu-ragu memasukkan Daud menjadi anggota keluarga. Saul ragu-ragu untuk memberikan anaknya kepada Daud. Saul begitu ketakutan kalau Daud akan melawan dia dari dalam. Tetapi Daud tanpa ragu sedikit pun menerima Mephiboset sebagai anggota keluarganya sendiri. Adik-adik, kitab Samuel ini menunjukkan bahwa kerajaan Israel ini tetap kuat selama mereka takut akan Tuhan. Selama Daud takut akan Allah, maka seluruh kerajaan akan mendapatkan berkat damai, sejahtera, dan keamanan. Tetapi jikalau Daud menyimpang, seluruh kerajaan akan menerima akibatnya. Daud juga mempertahankan kebenarannya dengan menjadikan Mephiboset salah satu anak angkatnya, menunjukkan bahwa Daud taat kepada perjanjian yang telah dibuatnya. Marilah adik-adik, kita belajar menjadi seperti Daud, memegang janji yang sudah kita ucapkan. Amin. Sebelum kita tutup cerita ini, mari adik-adik kita tutup dalam doa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, jadikanlah anak-anak-Mu ini seperti Daud yang bisa menepati janjinya dalam perkataannya ya Bapa. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi alat-Mu yang setia seperti Daud ya Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya sangat terberkati ya. Oh ya, untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang.
sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan sedikit berkat dari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk karena itu kita akan bersembahan, dan sebelum bersembahan kita mau menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukurlah, syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekolah minggu kita udah mau selesai nih, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah bersama-sama dengan kami, Engkau di tengah-tengah kami, sehingga anak-anakmu ini dapat berkumpul dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui sekolah minggu pada hari ini. Kiranya apa yang telah firman yang telah kami dengar dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau dapat gunakan Tuhan untuk memuliakan kerajaan-Mu Yesus. Kau juga berkati studi kami Tuhan, yang kami masih bersekolah, kiranya Kau selalu lindungi kami Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak yang berguna nantinya Tuhan bagi nusa dan bangsa Yesus. Kau berkati orang tua kami Tuhan, yang selalu memberkati kami, menafkahi kami Tuhan. Kiranya apa yang mereka kerjakan dapat berguna bagi kami ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Kau melindungi juga bangsa dan negara ini yang sedang dalam permasalahan, dan Kau selalu menangani Tuhan. Kau hadir di tengah kami itu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur selalu kepada-Mu. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Untuk lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau bersenang, manca-manca bunga di padang, semua menghadap kepada kita. Dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama
Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.